andaikan engkau diberi gaji sebulan 1 miliar, cukup enggak? Belum tentu. Tergantung berapa banyak keinginanmu. Apabila keinginanmu terlalu banyak, maka gajimu berapapun tidak akan pernah cukup. Betul nggak? Lah ya iya dong. Gajinya 100 juta. Tapi keinginannya banyak. Malam minggu pengen di Bali. Malam minggu pengennya di Bali. Nginep di hotelnya bintang 5, nggak mau dia melatih itu. Sepatunya pakai Billy, nggak mau sepatu bikinan Cibaduyut. Tasnya pakai Hermes. Ya, cukup nggak? Enggak. Jadi kalau pengen cukup, tolong dikendalikan keinginanmu itu berdasarkan skala prioritas. Kalau hidup tanpa skala prioritas, penghasilanmu berapapun tidak akan pernah cukup. Tolong catat. Apabila keinginanmu tidak dikendalikan, maka penghasilanmu berapapun tidak akan pernah cukup. Cok ditulis ulang lagi. Ditulis taruh di kamar tidur. Berapapun penghasilanmu, apabila keinginanmu tidak dikendalikan, maka tidak akan pernah. Berdasarkan apa sih mengendalikan tuh? Berdasarkan skala prioritas itu. Mana yang paling penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Ada seorang perempuan, nggak usah sebut namanya, sandelenge pengen dituku, arane mata indreng. Lihat apa namanya obat nyamuk, beli obat nyamuk 1 dus. Ada begon semprot, beli begon semprot. Ada copet, beli copet. Semuanya dia beli semuanya, sampai 3 troli. Untuk apa? Untuk apa semuanya itu? Kok begitu? Habis anu sih, saya lagi kesel. Jadi kesel buangnya belanja kok non. Anak wong wadon bakal lagi mengkel kok. Supermarket diborong semuanya. Keluar semuanya. Oh begitu caranya ya. Karena saking uangnya berlimpah ruah, akhirnya kemarahannya dilampiaskan dengan uang itu dibelanjakan semuanya. Itulah makanya. Jadi artinya sampai hal yang aneh-aneh. Itu sudah punya istri, pengen kawin lagi, keinginan sih. Udah 2, kawin lagi sampai 4. Masing-masing istri dikasih rumah, dikasih toko, dikasih sawah. Kawin lagi, kasih rumah, kasih toko, kasih sawah. Cerai 1, kawin lagi. Jadi kalau Anda di dunia sifatnya melampiaskan segala hawa nafsumu, ya, nutugahkan hawa nafsu, saya pastikan hidupmu dalam penderitaan psikologis. Segera hubungi psikiater, minta diobati. Itu ada penyakit dalam kita itu namanya penyakit hati semacam itu. Jadi artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sahabat semuanya, jangan ragu-ragu bahwa inti beragama itu adalah tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak lagi memilih, semuanya terserah Allah. Apapun diberinya selalu bersyukur. Itu inti agama. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, enggak dapat duit,
duitnya hilang, sudah siraku. Itu inti beragama. Jangan mengatakan, yo kalau begitu kita jatuh miskin. Siapa yang bilang begitu? Memangnya waliullah miskin? Enggak. Nabi Sulaiman kaya atau miskin? Malah justru para kekasih Allah orang-orang yang kaya kok. Kalaupun tidak kaya harta, kaya hati. Sekalipun tidak punya apa-apa, tetap dia orang yang paling bahagia di tengah masyarakatnya itu. Betul nggak? Jadi kamu pengen bahagia apa pengen kaya? Ya sudah selesai. Kalau pengen bahagia, Allah kasih kebahagiaan. Sekalipun kau miskin, engkau bahagia kok. Begini, saya rumuskan kebahagiaan itu seperti apa. Ini fenomenanya, orang kalau hatinya bahagia, melihat wajah-wajahmu nih lucu-lucu semua, menyenangkan semua kok. Kalau hatiku sedang tidak bahagia, nyebel, nyemengit kabeh gini. Betul enggak? Makan apa saja enggak enak kok. Melihat apa saja tidak menyenangkan. Semuanya menggelisahkan, menyakitkan semuanya. Tapi kalau hati kita sedang bahagia, makan dengan tempe saja enak kok. Betul enggak? Pacaran dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 pagi, jam 8 sore pada maghrib sampai jam 4 pagi dibawa keresem karena kita bahagia ngobrol dengan kekasih di pinggir sungai, hanya bawa aqua saja yang minum banteng kembung wetenge. Iya, percaya enggak? Iya, begitu pulang ke rumah terasa kakinya bentol semuanya dikerbut nyamuk. Semalam suntuk dikerbut nyamuk, kita tidak merasakan penderitaan kok. Kadang kita terbius dengan cinta itu. Maka nggak ada artinya. Anda jangan mengatakan lu kesian. Nih yang akutan waliullah tidak merasa menderita. Lalu urusannya apa kamu? Yang hidupnya kaya, rumahnya gedong, waduh hidupnya enak. Siapa bilang? Rumahnya gedong, hartanya banyak. Kayak siapa? Kaji Carmun ya? Contoh saya kan Kaji Carmun ya. Sawahnya berapa tuh? 80 hektar. Tuh, meja makannya 4 kali 8 meter. Segala masakan ada semua kan? Sambal goreng, dendeng, bergedel, otak-owok, encerot, keripik, kerupuk, opak, rengginang, lantak, semuanya ada. Tapi ketika dia mau ngambil sate, dicegah oleh istrinya, Kang, jangan makan sate. Kenapa sih? Kan darah tinggi. Nggak jadi. Iya kan? Sampai ngambil sambal juga dicegah juga, Kang. Kan makronis. Aik. Jadi nggak boleh. Sampai terakhir minum teh tubruk sama gula batu dicegah lagi. Kenapa? Kan diabetes. Sawahnya berapa? 80 hektar. Minum teh tubruk nggak boleh, makan sate nggak boleh, makan sambal nggak boleh. Apa yang dimakan? Nasi putih juga hanya 3 sendok kok. Sama minumnya air putih. Badannya kurus kering. Ternyata sing jemblem bujang. Ternyata yang gemuk-gemuk babu-babunya. Anda mau kaya seperti Kaji Carmun? Atau lebih bahagia jadi pembantunya, jadi bujangnya, yang bisa makan apa saja? Ternyata nggak ada artinya harta berlimpah ruah dibandingkan dengan bujang-bujangnya Kaji Carmun yang punya lidah yang super seperti itu. Boleh makan apa saja. Paham? Kebahagiaan bukan di luar, tapi ada di dalam hatimu sendiri.
Yuk kita bangun tawakal dalam hati kita supaya apa yang kita makan enak semua, apa yang kita lihat enak semua, apa yang kita rasakan semuanya enak semuanya. Sekali lagi, makannya lahap, tidurnya Gelap. badannya Sehat. temennya Banyak. itu aja. Makasih. Ya.